kok yo aneh banget toh yo. Wah, marahin kok yo. Gue enggak tenan aku. Jian marahin jengkel kayak tenan kok punya suami. Aduh, kok yo cuek banget toh yo. Cuma naruh pakaian kotor di tempatnya aja kok yo susah. Jian harus istrinya sing ngurus pakaian kotor. Selamat pagi Bro and Sis. Salam jumpa kembali dalam acara Coffee Morning with God dengan tema bersyukur. Wanita berhikmat, wow, engkau dahsyat, yes. Engkau ajaib, yes, yes, yes. Halo, selamat pagi Bro and Sis. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu bisa bersuka cita dan juga bersyukur dalam setiap keadaan. Mungkin sulit ya rasanya harus bersuka cita, harus bersyukur, terlebih dalam masa pandemi panjang yang seolah tidak tahu kapan berakhir. Seperti kopi pahit yang saya cecap pagi hari ini, rasanya pahit. Mungkin ada beberapa di antara Bro and Sis yang sedang mengalami kepahitan dalam menjalani kehidupan akhir-akhir ini. Kopi saya masih tetap saja pahit. Tapi bisakah saya bersyukur atas kopi pahit yang saya nikmati pagi hari ini? Tentang rasa syukur. Mudah rasanya ketika kita harus mengucapkan syukur ketika dalam kondisi senang, kondisi bahagia, pekerjaan lancar, dan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun saat kita merasa sedih, bisnis kita seret, dan terpaksa harus gulung tikar akibat efek pandemi yang berkepanjangan, dan juga masalah selalu datang bertubi-tubi. Belum lagi ada anggota keluarga kita yang sakit atau malah kita yang sakit. Sulit sekali rasanya harus mengucapkan syukur. Padahal ketika dalam fase terpuruk, satu hal yang dapat mengangkat mental kita adalah dengan bersyukur. Sulit? Saya percaya iya. Merasa bersyukur itu tidak mudah. Karena setiap hari ada saja tantangannya. Kita harus berhadapan dengan kekecewaan, sakit hati, kemarahan terhadap orang tua, pasangan hidup kita, anak-anak, karyawan, belum lagi pada teman-teman sekomunitas yang mengecewakan. Sama seperti yang juga saya alami. Rasa syukur pelan-pelan saya bangun meski awalnya sulit sekali saya lakukan. Saya diingatkan kembali dalam sebuah kebenaran bahwa saya harus bisa bersyukur sebagai seorang istri dan juga bisa bersyukur sebagai seorang wanita karena saya adalah wanita yang membawa kehidupan. Dan sebagai alumni CFM, kita diingatkan untuk bisa selalu memancarkan wajah Allah, kasih Allah kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Contohnya seperti video ilustrasi di awal tadi. Dulu saya adalah seorang wanita yang sibuk sekali mau merubah pasangan saya alias mau merubah suami saya. Menjadi seorang suami yang peka, care, perhatian pada istri. Tapi hasilnya nihil Bro and Sis. Suami saya ya gitu-gitu aja, nggak peka, cuek lah, nggak care. Nah di satu sisi saya jatuh di dalam dosa cemooh, dosa omelan, amarah, kecewa, sakit hati. Dan saya tidak bisa bersyukur.
tidak bisa melihat kasih dan karunia Allah melalui suami saya. Hasilnya semakin memburuk dari hari ke hari. Suami saya tetap saja begitu. Saya malah jatuh dalam dosa juga. Nah, tantangannya di sini bro and sis. Bisakah kita tetap bersyukur dengan pasangan hidup kita dan juga anak-anak yang ada? Kita akan mampu bersyukur kalau kita sungguh percaya dan yakin bahwa Allah sungguh mengasihi kita dan memberikan yang terbaik bagi kita, termasuk memberikan kita pasangan hidup dan keluarga yang kita jumpai setiap hari. Saat kita bisa mengucapkan syukur, maka kita membiarkan Allah menguasai diri kita dan keadaan yang kita alami. Maka kita mampu untuk melihat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa. Orang-orang yang mampu bersyukur akan menjadi orang-orang yang lebih sehat secara psikis. Punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistik dan juga happy. Tuh kan, banyak sekali manfaat dari bersyukur. Lantas, bagaimana caranya? Salah satu yang saya lakukan adalah memulai hari dengan berdoa. Terkadang saya juga melakukan walk meditation, berdoa sambil berjalan kaki di pagi hari. Merasakan Tuhan yang begitu baik. Saya bisa merasakan hawa segar di pagi hari, mendengarkan suara burung-burung berkicau, merasakan hangatnya mentari pagi, mencecap kopi pahit saya yang artinya saya bersyukur indera pengecap saya masih bisa sehat, masih bisa merasakan sensasi pahit dalam mulut saya. Selanjutnya, saya menuliskan hal-hal apa saja yang saya syukuri sepanjang hari itu di dalam jurnal syukur saya. Terima kasih Tuhan, saya diberikan keluarga yang utuh dan sehat. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa melakukan fungsi saya sebagai istri yang menolong suamiku dan ibu yang melayani anak-anakku. Seperti tertulis dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seorang istri yang selalu bersyukur akan menjadi jembatan kasih karunia Tuhan. Saat seorang istri mampu terus kuat dan menolong suami dalam keadaan yang buruk atau mungkin terpuruk, suami akan bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Suami akan bisa melihat seorang istri yang luar biasa. Tetap tenang, tetap damai dalam menghadapi segala pergumulan sehingga akhirnya suami jadi bisa melihat bahwa yang harus dihadapi adalah sebuah proses yang ujungnya membawa kebaikan dan menyelamatkan. Proses yang dialami selama berumah tangga, terutama di masa pandemi ini, merupakan sebuah proses pemurnian, proses pengudusan. Mulailah melakukan perubahan-perubahan kecil dalam hidup Anda. Mulai aja dulu mensyukuri setiap hal kecil yang Anda alami setiap hari. Masih bisa bernafas, masih bisa bekerja, masih bisa hidup. Semua itu hanya karena kasih dan kemurahan Allah di dalam hidup kita. So, stop ngomel dan start bersyukur. Jadi, apa yang Anda syukuri pagi hari ini? Saya Oki dari Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Sampai jumpa kembali dalam segmen Coffee Morning with God untuk edisi selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM, for His glory.